Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafaqih dari kelas HSB NIM 52 akan menjawab soal ulangan matkul penyusunan kontrak bisnis syariah. Soal pertama, dalam praktik bisnis, penyusunan kontrak merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar hukum hubungan antara para pihak. Dalam konteks bisnis syariah, penyusunan kontrak tidak hanya memperhatikan aspek legal formal semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam dalam menyusun sebuah kontrak. Sebagai seorang kontrak drafter, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kontrak, terlebih kontrak syariah? Jelaskan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kontrak, terlebih kontrak syariah. Jelaskan. Sebagai kontrak drafter, terutama dalam menyusun kontrak syariah, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi ada hal umum dalam penyusunan kontrak, yakni identifikasi dan data lengkap para pihak yang terlibat. Tujuan kontrak harus jelas dan spesifik. Rumuskan isi kontrak secara rinci, termasuk hak dan kewajiban, objek kontrak, imbalan, jaminan, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan tidak ambigu. Periksa dan revisi kontrak secara seksama sebelum penandatanganan. Pahami hukum yang berlaku untuk memastikan kontrak sah secara hukum, serta konsultasi dengan ahli hukum bila diperlukan. Adapun hal-hal khusus dalam kontrak syariah yaitu diantaranya keabsahan akad. Kontrak harus memenuhi syarat dan rukun akad menurut hukum Islam, dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. Selanjutnya, prinsip transparansi dan keterbukaan. Semua informasi harus jelas dan terbuka untuk menghindari penipuan dan ketidakpastian atau gharar. Selanjutnya, keadilan dan keseimbangan. Setiap pihak harus mendapat manfaat yang adil tanpa ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Adapun hal khusus selanjutnya adalah larangan riba. Kontrak tidak boleh mengandung unsur-unsur bunga atau riba yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya, pembagian resiko. Resiko dan keuntungan harus dibagi secara adil sesuai prinsip syariah. Objek transaksi halal. Barang atau jasa yang menjadi objek kontrak harus halal menurut syariat. Serta hal khusus selanjutnya adalah tidak melanggar hukum syariah. Isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah. Jika bertentangan, maka kontrak batal demi hukum. Selain itu, kita harus memperhatikan aspek syarat sahnya penyusunan kontrak, yaitu dalam pasal 13 dalam pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian diantaranya 1. Syarat subjektif, diantaranya kata sepakat, tidak adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Selanjutnya, cakap, dalam artian sudah dewasa dan mampu menjalankan kontrak serta tidak dalam pengaruh apapun. Selanjutnya, syarat objektif, yaitu diantaranya suatu hal tertentu yang berarti objek atau inti dari perjanjiannya. Objek perjanjian itu harus dapat ditentukan jenisnya. Selanjutnya, sebab halal, berarti objek yang diperjanjikan diperbolehkan oleh hukum. Objek yang tidak diperbolehkan diantaranya 1. Melanggar undang-undang, yang kedua bertentangan dengan kesesuaian, serta yang ketiga melanggar ketertiban umum. Soal selanjutnya, suatu kontrak bisnis telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Namun di tengah pelaksanaan muncul perselisihan mengenai penafsiran terhadap salah satu klausul dalam kontrak tersebut. Para pihak memiliki pandangan yang berbeda terkait isi klausul tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan dan potensi konflik hukum. Sebagai seorang kontrak drafter yang turut menyusun kontrak tersebut, Anda diminta untuk turun tangan membantu menyelesaikan persoalan ini. Langkah-langkah strategis apa yang seharusnya Anda ambil dalam kapasitas sebagai kontrak drafter untuk merespons persoalan ini? Jelaskan. Langkah-langkah strategis yang saya akan lakukan adalah yang pertama, identifikasi sumber multitafsir. Kayak teliti klausul yang menimbulkan multitafsir untuk memahami bagian mana yang kurang jelas atau ambigu. Pahami konteks bisnis dan kepentingan masing-masing klien terkait klausul tersebut agar bisa melihat sudut pandang berbeda yang muncul. Selanjutnya,
Gunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Revisi klausul dengan bahasa yang lebih sederhana, spesifik, dan tegas agar maknanya tidak bisa ditafsirkan berbeda oleh pihak yang terlibat. Hindari istilah teknis atau kalimat yang bisa menimbulkan interpretasi ganda. Selanjutnya, lakukan negosiasi dan diskusi terbuka. Fasilitasi pertemuan atau diskusi antara para pihak untuk membahas klausul yang bermasalah secara terbuka. Gunakan pendekatan kolaboratif agar semua pihak dapat menyampaikan kekhawatiran dan harapan mereka sehingga ditemukan kesepakatan bersama. Selanjutnya, renegosiasi klausul. Berdasarkan masukan dari diskusi, lakukan renegosiasi untuk menyesuaikan klausul agar memenuhi kepentingan semua pihak secara adil. Pastikan klausul yang direvisi mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban. Dan selanjutnya, gunakan contoh atau referensi klausul serupa. Tunjukkan contoh klausul dari kontrak lain yang sudah terbukti efektif dan tidak menimbulkan multitafsir sebagai acuan. Ini membantu para pihak untuk memahami maksud klausul dengan lebih konkret. Selanjutnya, sertakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Tambahkan klausul penyelesaian sengketa yang rinci, misalnya mediasi, arbitrase, atau pengadilan, untuk mengantisipasi jika terjadi perselisihan akibat interpretasi yang berbeda. Selanjutnya, lakukan review dan finalisasi bersama. Setelah revisi dibuat, ajak semua pihak untuk meninjau kembali kontrak secara bersama-sama. Pastikan semua pihak sepakat dan memahami isi kontrak sebelum penandatanganan. Yang terakhir yang saya lakukan adalah saya akan mendokumentasikan semua perubahan dan kesepakatan. Saya akan mencatat semua perubahan dan hasil diskusi sebagai bagian dari dokumen kontrak agar tidak ada keraguan di masa depan. Soal nomor 3, dalam perjanjian internasional, para pihak yang berasal dari negara yang berbeda seringkali menyepakati ketentuan mengenai governing law or choice of law dan choice of forum. Apa yang Anda pahami tentang governing law atau choice of law dan choice of forum? Mengapa penting bagi para pihak untuk menyepakati governing law dan choice of forum dalam kontrak internasional? Jelaskan. Governing law atau choice of law yang saya tahu adalah ketentuan dalam kontrak internasional yang menentukan hukum negara mana yang akan digunakan untuk mengatur, menafsirkan, serta menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak tersebut. Para pihak bebas memilih hukum yang dianggap paling sesuai, bahkan meski hukum tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan para pihak atau objek kontrak. Sedangkan choice of forum adalah ketentuan dalam kontrak yang menentukan lembaga atau yurisdiksi mana, pengadilan atau arbitrasi yang di negara tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari kontrak tersebut. Dengan adanya choice of forum, para pihak sepakat di mana mereka akan menyelesaikan perselisihan atau sengketa, menghindari ketidakpastian tentang pengadilan mana yang berwenang. Pentingnya kesepakatan governing law dan choice of forum dalam kontrak internasional. Yang pertama, menghindari ketidakpastian hukum. Dalam kontrak internasional, para pihak berasal dari negara dengan sistem hukum berbeda. Tanpa kesepakatan governing law, akan timbul ketidakpastian hukum mana yang berlaku jika terjadi sengketa. Ini dapat memperumit proses penegakan hak dan kewajiban para pihak. Yang kedua, efisiensi dan kepastian hukum. Penetapan governing law dan choice of forum memberikan kepastian hukum, sehingga para pihak dapat memprediksi konsekuensi hukum dari kontrak dan meminimalisir resiko interpretasi yang berbeda-beda oleh pengadilan di negara yang berbeda. Yang ketiga, penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan adanya choice of forum, para pihak dapat memilih forum yang dianggap netral, efisien, dan memiliki keahlian dalam menangani sengketa internasional. Ini mempercepat proses penyelesaian sengketa dan menghindari forum shopping atau mencari pengadilan yang menguntungkan salah satu pihak. Yang keempat, mengurangi biaya dan waktu. Kepastian mengenai hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa mengurangi biaya litigasi atau waktu yang terbuang akibat perdebatan yurisdiksi atau hukum yang digunakan. Yang kelima atau yang terakhir,
seberapa pentingnya kesepakatan governing law dan choice of forum dalam konteks internasional, yaitu mendukung harmonisasi hukum internasional. Pilihan hukum yang jelas dapat mendukung harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional sehingga memudahkan transaksi lintas negara dan meningkatkan kepercayaan antar pelaku usaha.